wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Purworejo dimanapun Anda berada. Ya, saat ini saya sedang berada di halaman Mako Polres Pasuruan Kota yang saat ini akan melakukan rilis dalam kasus dugaan pembunuhan di wilayah Dusun Gunung Awu, Desa Alas Rogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Ini adalah suasana terkini di halaman Mako Polres Pasuruan Kota. Kita bisa lihat sendiri ada beberapa media dan itu sudah disiapkan juga beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh tim Satreskrim Polres Pasuruan Kota maupun dari tim unit Polsek Lekok. Ya, terima kasih Purworejo yang sudah menyaksikan live report saya kali ini. Saya akan mencoba mendekat. Ini adalah salah satu pelaku yang akan Yul mundur Yul. Sini aja Yul. Tadi guyu. Ya. Ya, terima kasih. Apa lagi John? Perhatian ditujukan kepada Bapak Kapolsek Polres dan Kapolsek Lekok. Polisi ada dukungan rapat berdepan lebih. Sekali lagi, perhatian ditujukan kepada Bapak Kapolsek Polres dan Bapak Kapolsek Lekok. Silakan untuk segera rapat di depan lebih. Terima kasih. Jam 10 siang sepeda motornya korban dibawa dijual ke
Siap nggak Dan? Aman Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Pak Kapolri, Pak Kapolda Joko, Pak Kapolri, serta anggota Esmob Suropati, Polres Pasuruan Kota yang terhormati. Pada sore ini kami dari Polres Pasuruan Kota akan memberikan informasi terkait dengan keberhasilan pengungkapan dugaan pembunuhan terhadap seorang laki-laki nama Sadi, umur 63 tahun, alamat di Desa Kedawang, Kecamatan Gurun. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat ditemukan jasad yang dibungkus karung berwarna putih di sekitar kuburan Alas Progo, Kecamatan Lekok oleh Bapak Saiful sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari saksi melaporkan kepada Polsek Lekok yang ditindaklanjuti oleh Polsek Lekok dan Satreskrim untuk melakukan olah TKP. Selanjutnya pada saat di TKP kemudian di dalam karung tersebut ditemukan jasad seorang laki-laki yang disebutkan tadi namanya, yang dugaan kuatnya adalah korban pembunuhan, yang kemudian korban tersebut kita lakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi, kemudian dilaksanakan otopsi. Hal yang pertama kami lakukan adalah melakukan identifikasi terhadap korban, yang kemudian berhasil kami identifikasi berkat informasi dari masyarakat, berkat scientific investigation yang dapat diidentifikasi bernama Sadi, lahir di Pasuruan 1 Januari 1960, 63 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Dusun Sumberleken, RT 36 RW 14 Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Setelah korban teridentifikasi, alhamdulillah berkat kerja keras dari Satreskrim Polres Pasuruan Kota yang digawangi oleh tim Resmob Suropati, dibantu secara optimal oleh jajaran Polsek Lekok dan Polsek Nguling, juga dengan masyarakat sekitar, penyelidikan mengerucut kepada salah satu terduga pelaku yang memang hasil penyelidikan kami mengarah pada yang bersangkutan, sehingga langkah-langkah tindakan kepolisian dilakukan untuk mengungkap kasus tersebut. Teknik-teknik penyelidikan kami lakukan, dan pada tanggal 27 Juni yang lalu
tim melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku yang kemudian ditemukan petunjuk yang kuat terkait siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Petunjuk atau alat bukti yang kami temukan adalah satu baju koko yang terdapat bercak darah yang rencananya akan segera kami lapkrimkan di Lapor Polda Jatim. Kemudian hasil dari pemeriksaan saksi-saksi, Polres Pasuruan Kota telah menetapkan tersangka terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu Amir alias Amel bin Nur Salem, kelahiran Oktober 63, alamat Dusun Gunung Gawu, RT 4, RW 6, Desa Alas Rogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Untuk motif dari tersangka yaitu terkait dengan hutang piutang, di mana korban adalah orang yang biasa meminjamkan uang kepada masyarakat dan salah satu yang sebagai perantaranya adalah tersangka. Namun dari tersangka ini beberapa kali sebagai perantara, namun peminjamnya diduga fiktif, sehingga korban melakukan penagihan sebesar 12 juta yang belum dibayar kepada tersangka. Pada tanggal 24 Juni, korban menagih kepada tersangka dan dijanjikan dibayar. Kemudian korban mendatangi pagi hari sekitar pukul 5 pagi ke tempat tersangka. Namun sampai di tempat tersangka, yang bersangkutan tidak membayar. Terjadi percekcokan di lokasi tempat kejadian perkara, yang akhirnya tersangka melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kunci Inggris sebanyak 5 kali yang mengakibatkan korban tersungkur dan tidak sadarkan diri. Kemudian jenazah atau jasad dari korban sempat disimpan di rumah pompa air. Jadi selama 1 hari sempat disimpan. Kemudian esok harinya tanggal 25 dibawa oleh tersangka ke kuburan Alas Togo yang kemudian diletakkan di sana. Dan pada tanggal 25 Juni sekitar pukul 11.30 ditemukan oleh warga yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, pada seluruh insan pers yang memberikan informasi kepada kami, sehingga kami diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengungkap kasus ini, dan selanjutnya tersangka dilakukan penahanan untuk dilakukan pemeriksaan penyidikan lebih lanjut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan keberhasilan mengungkap kasus pembunuhan di wilayah hukum Pasuruan Kota. Silakan apabila dari rekan-rekan wartawan yang ingin menanyakan bisa disampaikan. Hasil dari pemeriksaan sampai dengan sore ini, sebelum rilis pada jam ini, masih pelaku adalah tunggal. Sampai saat ini alat bukti yang menguatkan terkait dugaan pembunuhan adalah tersangka Amil tadi. Sampai dengan jam ini hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada. Informasi tambahan bahwa salah satu alat bukti yang menguatkan
tersangka ini adalah sepeda motor milik korban yang sempat dijual kepada salah satu warga di Branang, saudara S, sebesar 2 juta, yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang saat ini pembeli saudara S tidak ada di tempat dan masih dalam pengajaran tim Presmob Suropati. Jadi beberapa alat bukti yang berhasil ditemukan tim Satreskrim dibantu oleh Polsek Lekok dan Polsek Nguling, kemudian pemeriksaan saksi mengerucut kepada tersangka Amir. Sampai dengan pemeriksaan sore ini hanya yang bersangkutan sendiri. Sempat bertemu dari beberapa saksi pada saat meletakkan jasad tersebut di lokasi penemuan menggunakan sepeda motor milik tersangka. Pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada upaya dari tersangka untuk bunuh diri. Diamankan di mana pelaku ini? Diamankan di mana izin? Yang bersangkutan kita lakukan penangkapan di rumah sakit Grati. Oh, saat sakit berarti ya? Pada saat sakit asam lambung. Karena banyak pikiran ya? Untuk pasalnya dan Untuk pasal yang diterapkan oleh penyidik yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 339 KUHP, lebih subsidiar pasal 338 KUHP. Di mana maksimal ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara lamanya 20 tahun untuk pasal 340. Untuk pasal 339 maksimalnya dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Untuk pasal 338 hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. terkaitan yang lain mungkin ada. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa sampai dengan pemeriksaan sore ini, untuk pelaku baru mengarah kepada satu tersangka sesuai dengan alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik. Jadi sampai dengan sore ini, alat bukti yang menguatkan terjadinya perbuatan pidana mengarah kepada satu tersangka, yaitu saudara Amilan. Pemicunya latar belakangnya kan masalah bukan pemicunya sendiri akhirnya mengeluarkan kalimat apa melakukan satu. Jadi pada tanggal 24 Juni korban melakukan, sebenarnya penagihannya sudah lama, penagihan terhadap sejumlah uang 12 juta rupiah. Nah, tanggal 24 Juni pagi tersebut korban dijanjikan akan dibayar sebesar 12 juta sehingga korban datang ke tempat tersangka. Namun di tempat tersangka bukannya di sahur hutangnya, namun terjadi cekcok di sana. Sehingga tersangka melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan alat kunci pas atau kunci medis tersebut. Pimpinan. Sama pegang
Mana yang karungnya mana ini ya? Karung. Kita temukan karung ini juga di rumah. Jadi banyak barang bukti yang merupakan petunjuk. Tinggal ini helm yang dipakai oleh korban ditanam di kandang sapi oleh tersangka. Kena kotoran sapi. Ada lagi? Ada. Selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. What? Ada ucapan dari istri Istrinya korban. Oh, iya, Mau nggak apa-apa. ucapan terima kasih. Ya, bisa. Ya, enggak apa-apa. boleh? Ya. Ayo Jus, lanjut. Oh, ini tapi yang ketat. Ya, Purwarmo, itu barusan adalah press yang dilakukan oleh tim SAT. Sama Kapolsek mana? Polsek mana? Kok teko? Hutang berapa? 13 juta. Sudah lama utangnya. Buat apa uangnya? Buat apa? Tunggu. Nanti uangnya bukan orang yang pinjam. Oh, nekat gitu Pak? Gimana Pak? Karena saya dipukul terus. Oh, dibisui. Jelek-jelekin. Dijelek-jelekin. Karena aku pikir nyaur Pak. Nyesel sekarang, Mas? Ya nyesel kalau bilang nyesel ya nyesel Pak. Sudah terlanjur Pak ya? Terlanjur. Ya, tuh. Kita dari si pelaku dan ini. Dan masyarakat Gedawang. Kebetulan posisi kami di pemerintah desa Gedawang, ketua BPD, jadi kami berkewajiban untuk mendampingi korban. Cuman itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi, sangat bekerja keras dari Resmob semuanya. Cuman itu yang kami sampaikan. Untuk kelanjutannya kami berharap untuk mewakili korban, sekiranya terdakwa dihukum yang setimpal atas perbuatannya yang dilakukan pada korban. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres utamanya yang beberapa hari sehingga tersangka sekarang posisi tersangka sudah berada di Polres Pasuruan Kota. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Purwarmo. Nah, itu tadi adalah ungkapan terima kasih dari Wis cukup yo. Tak maju yo. Ya, terima kasih Purwarmo yang sudah menyaksikan live report saya barusan ya di halaman Mako Polres Pasuruan Kota. Terima kasih sudah bergabung sampai saat ini. Baru saja kita melihat press release yang dilakukan oleh Polres Pasuruan Kota tepat di halaman Mako ya. Itu tadi adalah pelaku pembunuhan pria nguling yang dibuang di kuburan di daerah Gunung Awu ya, Alas Logo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan bertemu lagi di live selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.